Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video tutorial kali ini kita akan mencoba untuk melakukan analisis evaluasi multi kriteria keruangan untuk pemetaan tingkat daerah rawan banjir. Jadi di sini bisa dilihat bahwa di sini kami telah memiliki data atau parameter yang nantinya digunakan untuk melakukan analisis untuk pemetaan daerah rawan banjir, dan di sini juga telah dilengkapi masing-masing scoring dari masing-masing parameter: curah hujan, penggunaan lahan, kemiringan lereng, dan untuk jenis tanah. Di sini sudah ada semua skornya. Kemudian untuk menentukan jenis skor, di sini saya berdasarkan sumber. Jadi saya mengambil sumber dari salah satu jurnal. Jadi teman-teman nanti bisa juga mencari berbagai sumber yang sesuai dengan kajian atau project dari teman-teman. Jadi dasar dari scoring itu bukan berdasarkan dari saya, tapi berdasarkan dari referensi yang ada. Kemudian setelah kita memiliki semua datanya, dan ini adalah datanya berbentuk poligon, dan sekarang kita ingin merubah data poligon ini menjadi data raster. Jadi kita pilih search, kemudian di search kita type polygon to raster, kemudian kita pilih di sini polygon to raster, kemudian kita double klik atau klik 2 kali. Kemudian di sini polygon to raster kita masukkan yang pertama adalah curah hujan. Jadi kita masukkan untuk parameter pertama yang kita ingin rubah adalah curah hujan. Kemudian di value fieldnya kita pilih yang skor tadi. Jadi teman-teman harus hati-hati di sini, pilih yang scoringnya. Kemudian di sini saya membuatkan file geodatabase-nya agar nantinya filenya itu menyatu dan mudah untuk kita temukan dan identifikasi filenya. Di sini saya berikan nama hujan. Kemudian saya cek ulang dulu, saya lihat semua oke. Kemudian kita klik yes dan oke. Proses berjalan. Prosesnya selesai. Kita bisa melihat ini adalah data raster untuk curah hujan. Kemudian saya melakukan hal yang sama persis untuk penggunaan lahan. Di value-nya saya mengisi skor untuk penggunaan lahannya. Kemudian untuk output rasternya juga saya menyimpan di lokasi yang sama, yaitu file geodatabase. Jadi teman-teman bisa melakukan semua hal yang sama untuk tiap parameter yang teman-teman gunakan dalam melakukan analisis. Jadi perlu diketahui bahwa setiap kajian pasti akan beda jenis parameter, tapi esensinya adalah itu sama. Kita butuh scoring dari parameter tersebut, kemudian pada saat kita melakukan konversi dari polygon to raster, jadi prosesnya pun hampir sama. Ini dia untuk topografi kemiringan lereng ya. Kemudian yang terakhir adalah jenis tanah. Yang terakhir di sini adalah jenis tanah. Saya juga melakukan konversi dari polygon to raster. Prosesnya sama ya. Prosesnya sama. Untuk di value field pastinya kita pilih score. Kemudian untuk output rasternya di sini saya berikan nama soil. Kemudian save dan oke. Proses berjalan dan selesai. Oke, semua parameter itu telah kita konversi menjadi data raster. Dan ini adalah salah satu syarat untuk bisa melakukan analisis weighted overlay atau overlay pembobotan. Itu adalah syaratnya ya. Nah, selanjutnya di sini kita sudah masuk di analisisnya, jadi kita tulis weighted overlay atau overlay pembobotan, kemudian kita cari di sini weighted overlay spatial analysis. Kemudian kita double klik atau kita klik 2 kali. Kemudian ini adalah gambaran kerja untuk analisis pembobotan. Jadi di sini kita add raster, jadi input raster kita add contohnya soil. Di sini saya add soil. Untuk input fieldnya saya okekan saja. Kemudian saya lakukan hal yang sama untuk topografi, kemudian
land use penggunaan lahannya. Kemudian yang terakhir adalah untuk curah hujan. Kemudian oke. Kemudian di sini semuanya sudah masuk di dalam. Jadi saya kembali untuk mencari referensi karena di sini kita akan melihat pembobotannya atau faktor pembobotan dari setiap parameternya atau scoringnya. Di sini ada kemiringan lereng dengan bobot 0,20, kemudian ketinggian, tekstur tanah, curah hujan, penggunaan lahan, dan kerapatan sungai. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa tidak semua parameter di sini yang saya gunakan. Jadi di sini agak berbeda parameter. Sebenarnya esensinya sama, parameter yang saya gunakan sama, tapi di sini untuk jurnal ini itu memiliki parameter yang lebih banyak. Sehingga di sini untuk pembobotannya, jadi perlu kawan-kawan ketahui bahwa untuk pembobotan itu nanti jumlahnya harus 100. Jadi jumlahnya harus berjumlah 100%. Influence. Jadi di sini untuk soil, di sini contohnya saya akan mengisi untuk soil 20, kemudian saya di sini mengisi 25 untuk scoringnya, untuk scoring pembobotannya ya. Kemudian untuk land use itu 20, kemudian untuk curah hujan juga saya mengisi 20. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa pembobotan itu adalah untuk melihat yang mana paling berpengaruh terhadap banjir atau variabel atau parameter apa yang paling berpengaruh terhadap banjir tersebut. Jadi semakin besar pengaruhnya atau parameter itu semakin besar berpengaruh terhadap banjir, maka bobotnya atau influence-nya itu maka semakin besar juga. Jadi di sini saya mengidentifikasi ada dua faktor yang betul-betul mempengaruhi untuk kawasan Muara Tahan ini yang ada di Papua. Yang pertama itu adalah topografi, ini sangat mempengaruhi sekali kondisi banjir di sana. Kemudian yang selanjutnya adalah jenis tanah. Jadi ada dua di sini yang faktor atau variabel yang memiliki nilai yang agak tinggi. Yang pertama itu adalah topografi, yang kedua adalah tanah, kemudian land use dan hujan itu memiliki nilai yang sama. Jadi kita lihat sum of influence itu 100. Kemudian di sini saya isi dengan nama banjir, kemudian klik OK dan proses berlangsung dan proses berhasil. Dan inilah dia hasil dari analisis pembobotan kita. Selanjutnya saya akan hilangkan untuk masing-masing variabel atau masing-masing parameter ini supaya kita lebih mudah nanti melakukan analisis selanjutnya. Dan di sini ada grid code 2, 3, kemudian 4. Kalau kita melihat hasil dari pembobotan di sini pastinya 4 itu pasti rawan, kemudian 3 itu kurang rawan dan 2 itu tidak rawan. Dan kemudian di sini kita langsung merubah data kita dari raster menjadi poligon karena nantinya di sini kita akan menghitung luasannya dan memberikan keterangan. Di sini di input raster pilih banjir, kemudian di output rasternya di sini saya masukkan rawan banjir. Kemudian saya OK, proses berjalan dan proses berhasil. Jadi inilah dia hasil konversi menjadi poligon. Kemudian kita open atributnya. Jadi di sini teman-teman bisa melihat ini adalah kode dari grid code-nya. Jadi dari dasar dari grid code-nya ini nanti yang kita isi untuk menentukan keterangannya. Yang mana daerah yang kurang rawan, mana daerah yang rawan, mana daerah yang sangat atau rawan. Ya. Selanjutnya di sini kita add table. Kita add field. Di sini saya mengisi ini untuk keterangannya. Jadi di sini saya mengisi kerawanan. Kemudian pilih teks dan OK. Kemudian di sini juga nanti saya akan menghitung luasan dari masing-masing tingkat kerawanan. Jadi di sini saya blok semua untuk grid code 2 dan saya akan memberikan nanti keterangan. Saya blok semua seperti ini, kemudian di keterangan ini klik kanan, kemudian pilih field calculator, kemudian kita pilih tanda petik, kemudian kita klik, kita tulis atau type
tidak rawan, kemudian kita oke. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama persis untuk grid code 3 dan grid code 4. Jadi di sini saya akan mencari dulu untuk grid code 3. Prosesnya sama ya. Pilih kanan, kemudian pilih field kalkulator. Kemudian di sini saya hanya mengganti kurang rawan. Jadi ingat ya, harus memberikan tanda petik di awal dan di akhir. Kemudian yang terakhir, untuk grid code 4 ini adalah daerah yang rawan. Prosesnya sama ya. Prosesnya sama. Kemudian klik kanan, kemudian pilih field kalkulator. Kemudian di sini pilih rawan. Kemudian oke. Oke, jadi untuk tingkat kerawanan telah terisi semua. Selanjutnya di sini saya akan mencoba untuk melakukan perhitungan dari tiap tingkat kerawanan tersebut dengan menghitung luasannya. Kita pilih kalkulator geometri. Ternyata di sini disable. Jadi sistem koordinatnya kita harus rubah. Jadi bagaimana cara merubah sistem koordinat? Jadi di sini saya masuk dulu di Arthur Box. Kemudian dari Arthur Box saya memilih Projection and Transformations. Kemudian pilih Project. Kemudian kita pilih daerah rawan banjir. Di sini untuk outputnya saya hanya akan mengcopy ini, mengcopy rawan banjir. Kemudian untuk outputnya saya pilih akan menyimpan di geodatabase yang saya buat tadi. Kemudian saya klik OK. Kemudian output koordinatnya saya pilih UTM, karena ini adalah daerah yang ada di Papua yaitu Muartami, maka itu ada 53S. Nanti teman-teman bisa sesuaikan dengan lokasi yang teman-teman kaji. Kemudian klik OK dan proses berjalan. Oke, berhasil. Jadi ini adalah hasil projection untuk UTM-nya. Kemudian kita mengisi untuk luasnya. Prosesnya sama, yaitu klik kanan kemudian pilih kalkulator geometri. Di sini saya memilih kilometer persegi. Jadi saya memilih kilometer persegi, kemudian klik OK. Dan inilah dia luasannya. Jadi kita coba dulu untuk melihat, mengetes satu kriteria, satu tingkat kerawanan untuk menghitung berapa luasannya. Saya blok semua, kemudian klik luas dan saya pilih statistik. Jadi statistik kita melihat sum. Di sini ada 204 km persegi. Jadi untuk daerah yang kurang rawan itu luasannya adalah 204 km persegi. Oke ya. Selanjutnya adalah tahapan yang terakhir. Tahapan yang terakhir adalah proses layout. Jadi di sini saya percepat saja ya kawan-kawan. Jadi di sini saya telah memiliki, kebetulan di sini saya telah memiliki layout. Saya tinggal tarik saja datanya untuk masuk di layout yang telah saya buat sebelumnya. Karena ini memang adalah pekerjaan yang kami lakukan di Papua, yaitu studi kelayakan atau FS Rumah Sakit Jiwa. Kemudian kita pilih kerawanan. Di sini saya akan mengatur simbologinya. Jadi untuk simbologi itu mengenai pengaturan warna saja dan untuk memberikan keterangan. Tujuannya apa ya? Tujuannya agar petanya atraktif, dan yang kedua petanya mudah untuk dibaca. Jadi di sini saya memberikan simbologi itu berdasarkan dari tingkat pewarnaan dari tidak rawan, kurang rawan, dan rawan. Jadi secara umum inilah dia peta tingkat kerawanan banjir yang telah kita analisis. Di sini saya melakukan transparansi dulu supaya agar kelihatan hillside-nya kelihatan. Ini tujuannya lagi-lagi untuk meningkatkan kecantikan, lebay ya, kecantikan, meningkatkan ininya apa namanya, looks dari kota kita. Selanjutnya di sini saya memberikan dulu untuk legenda, untuk keterangan dari daerah rawan banjirnya seperti ini.
Jadi saya memberikan keterangan di sini karena belum keterangan untuk daerah rawan banjirnya itu belum ada, dan kalau tidak ada kemudian kita layout peta kita itu nanti pembaca susah untuk mengidentifikasi. Ya, di sini saya tulis tingkat kerawanan. Oke, kemudian diperkecil sedikit. Ya, pas. Jadi inilah dia peta tingkat kerawanan banjir yang kita analisis dengan menggunakan teknik spasial multi kriteria evaluation atau evaluasi multi kriteria keruangan untuk pemetaan tingkat daerah rawan banjir dengan menggunakan parameter curah hujan, penggunaan lahan, kemiringan lereng, dan curah hujan. Oke, demikianlah. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.